Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sobat Inkubator Mesin Tetas. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kita mengganti mesin tetas dari mesin tetas manual ke mesin tetas otomatis digital. Di sini kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan mesin tetas manual dan mesin tetas otomatis digital, sehingga kita bisa menentukan jenis mesin tetas mana yang bisa kita gunakan sesuai dengan kondisi dan keperluan kita. Oleh karenanya saya mencoba menjelaskan lebih rinci agar menjadi referensi Anda semua dalam memilih mesin tetas. Tapi sebelum masuk pada penjelasan video kali ini, seperti biasa, silakan luangkan waktu sobat sekalian sejenak para seperti untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan sobat semua kepada kami agar lebih semangat bikin konten serta update tentang mesin tetas terbaru lainnya. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama kali tahu tiap kami posting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Sobat Inkubator, mesin tetas berkualitas. Ketika mulai beternak bebek, saya dulu tahun 2014 membeli beberapa telur fertil yang bisa ditetaskan, dan atas inisiatif sana sini saya mencoba untuk membuat mesin tetas manual. Ya alhamdulillah ya banyak yang menetas, kira-kira 85 atau 90%. Akan tetapi pada saat itu saya menggunakan box dari triplek tanpa pelapis, dan tripleknya tipis serta boxnya terlalu besar sehingga memakan banyak sekali atau memerlukan banyak sekali panas pada lampu mesin tetas, dan akhirnya sangat boros dalam pemakaian listrik karena untuk menaikkan suhu yang sesuai dengan penetasan membutuhkan lampu yang agak besar. Kemudian saya mengganti fungsi mesin tetas tersebut menjadi brooder anakan ayam yang baru menetas, karena brooder membutuhkan suhu yang tidak terlalu panas seperti pada mesin penetas telur yang agak tinggi kebutuhan suhunya. Lalu beberapa bulan kemudian saya membuat lagi mesin tetas yang ukurannya agak kecil, dan saya lapisi dengan lapisan aluminium agar panas yang ada pada mesin tetas tetap awet terjaga, sehingga hanya membutuhkan lampu yang sedikit dayanya yang tidak membutuhkan panas yang sangat banyak. Adapun mesin tetas yang baru ini kapasitasnya adalah 50 butir dan mempunyai tinggi cuma 30-an cm, sehingga jarak antara lampu dengan telur kira-kira kisaran 10 cm. Kemudian saya mencoba menetaskan telur endok yang mempunyai waktu kira-kira 34 hari, dan alhamdulillah menetas semua 100% dengan mesin tetas tersebut. Kemudian dengan bertambahnya populasi pada kandang, maka bertambahlah pula jumlah telur yang dihasilkan oleh ternak, sehingga membutuhkan penetas telur lagi yang agak besar. Oleh karenanya saya membuat lagi dengan ukuran yang lebih besar dan bahan yang hampir sama dengan tetas yang kecil tadi ya. Ini barangnya. Kedua mesin tetas ini bersifat manual yang semi otomatis, yakni yang otomatis cuma suhunya dulu
saya menggunakan termostat berupa kapsul ya, ini barangnya, sehingga saya membutuhkan termometer tambahan untuk menunjukkan suhu yang ada pada mesin tas. Dan walaupun cuma alat seadanya, alhamdulillah bisa menetas kisaran 80-90% pada telur yang saya tetaskan. Walaupun mesin tetas tersebut bekerja cukup baik, tapi membutuhkan penanganan yang khusus, yakni tiap hari kita harus membolak-balik telur 2-3 kali sehari, yang mana itu akan merepotkan kita apabila keluar rumah atau kita tidak sempat untuk membaliknya. Yang kedua adalah kelemahannya membalik secara manual adalah kita membalik agak sulit dengan tangan dan memakan waktu, dan cenderung agak kasar untuk membalik 180 derajat telurnya tersebut, sehingga bisa merusak janin atau embrio yang ada pada telur tersebut, sehingga bisa mengurangi daya tetas telur. Yang ketiga adalah sistem kelembapan pada mesin tetas manual kurang efisien. Hal ini dikarenakan apabila telurnya memenuhi rak, panas pada lampu itu tidak sampai ke bawah atau ke loyang yang berisi air, sehingga air tersebut tidak bisa menguap dan membuat kelembapan di dalam mesin tetas. Dan untuk mensiasati hal itu, kita harus sering menyemprot air pada mesin tetas itu agar memenuhi kelembapan yang dibutuhkan. Hal ini bisa menguras waktu dan tenaga kita untuk hanya sekedar mengatur kelembapan mesin tetas. Demikianlah kelemahan yang terdapat pada mesin tetas manual. Sebenarnya masih ada kelemahan yang lain yang mungkin saya jabarkan pada video yang lainnya, biar video ini enggak terlalu panjang dan kita mendapatkan inti permasalahan pada mesin tetas manual. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mesin tetas otomatis. Mesin tetas otomatis ini mempunyai fitur yakni pengatur suhu otomatis dan pembalik telur otomatis. Selain itu juga ada mekanisme untuk mengatur kelembapan pada mesin tetas tersebut. Walaupun tidak otomatis, tapi kelembapannya bisa efektif, sehingga kita tidak perlu untuk menyemprot-nyemprot mesin tetas yang otomatis ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu kelebihan dari mesin tetas otomatis. Pertama-tama adalah mesin atau termostat pengatur suhu pada ruangan mesin tetas, yang mana kita bisa lihat indikator berapa besar suhu pada mesin tetas tersebut, apakah ini sesuai dengan suhu yang kita butuhkan pada mesin tetas ini, dan kita bisa mudah untuk mengatur berapa besaran suhu yang kita inginkan. Yang kedua adalah ada modul timer untuk mengatur pergerakan pembolak-balik telur secara otomatis, yang bisa kita setting berapa jam sekali dalam sehari telur itu bisa terbalik. Dan untuk pembalikan telurnya bisa kita coba dengan metode rak roller, rak APB, rak geser, dan rak ayun, sesuai dengan kebutuhan kita, yang mana semua jenis rak tersebut dapat
bekerja dengan baik untuk proses pembalikan telurnya. Dan yang ketiga yang juga penting adalah kelembapan pada mesin tetas otomatis, yang mana pada rak mesin tetas otomatis terdapat jarak antar telur satu dengan yang lain, sehingga memudahkan cahaya atau panas dari bola lampu menembus atau menguapkan air yang ada pada loyang, sehingga terjadi penguapan air yang menimbulkan kelembapan mesin tetas tersebut, sehingga secara otomatis bisa menambah kelembapan yang sesuai dengan kita inginkan. Dan pada fitur kelembapan ini kami juga menambahkan sensor pengukur kelembapan yang berfungsi sebagai acuan kita menambah atau mengurangi kelembapan pada mesin tetas, yang mana nanti untuk pengaturan kelembapan saya buatkan video tersendiri yang linknya ada di pojok kanan atas. Demikianlah kelebihan dari mesin tetas otomatis dibanding mesin tetas manual. Semoga bisa menjadi acuan dalam kita menentukan jenis mesin tetas yang mana yang akan kita pakai. Apabila Anda punya rezeki berlebih, saya sarankan saja memilih mesin tetas otomatis. Dan apabila dana yang terbatas, tidak salahnya juga kita memakai mesin tetas manual, walaupun dengan kendala yang saya sebutkan tadi di depan. Kita harus bisa mengira-ngira berapa kebutuhan panas dan kelembapan pada mesin tetas manual, sehingga telur yang kita tetaskan bisa sesuai dengan keinginan kita dalam proses penetasan, yang tentunya dengan pengetahuan yang lebih tinggi daripada kita memakai mesin tetas yang otomatis. Karena dengan menggunakan mesin tetas otomatis, kita walaupun masih pemula dalam beternak ayam dan menetaskannya, kita seperti sudah mahir dalam menetaskan ayam, seperti orang yang sudah lama menggunakan mesin tetas manual. Demikianlah penjelasan video kali ini tentang perbedaan mesin tetas manual dan mesin tetas otomatis. Dan bagaimanakah tanggapan kalian semua terhadap video ini? Apakah setuju atau masih ada kekurangan? Silakan komen di kolom komentar. Silakan like video ini jika menurut Anda semua video ini bermanfaat dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Dan sobat inkubator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.